wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Livai, kembali lagi bersama saya Fania Putri Aji Maharyani Yosowardoyo sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Livai, tahu nggak hari ini sekarang kita mau ngapain? Kita sekarang mau membahas tentang bullying. Kenapa membahas tentang bullying lagi? Kita akan bertanya kepada 4 narasumber kita loh. Ya pastinya yang cantik-cantik dan ganteng dan keren banget pastinya. Disimak ya. Halo, nama aku Gracia. Hai. Oke guys, perkenalkan nama saya Vincent. Saya mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta. Perkenalkan, saya Aldi Maulana. Cantik dan ganteng banget kan mereka? Mari kita tanya mereka bagaimana mereka tahu tentang bullying. Tahu nggak sih mereka? Pertanyaan pertama yang kita akan tanyakan kepada narasumber kita, yaitu apa yang mereka ketahui sejauh ini tentang bullying? Yang aku tahu tentang bullying itu tindakan atau perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang secara sengaja untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Bullying, dari dulu aku SD, SMP, SMK itu masih marak ya. Bullying itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tahu sendiri kan, zaman sekarang tuh masih banyak circle dan lain sebagainya, geng atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, biasanya tuh di satu kelas ada satu circle yang membenci satu sosok, entah itu temennya, entah itu musuhnya, entah itu teman baru yang baru datang, yang inilah itu. Pasti di situ akan kadang ada yang terjadi kayak pembulian. Kadang mereka mengatakan, mengejek, ada juga mereka kayak gangguin terus, rusuhin temennya. Kalau dulu aku SMP nih, dijauhin, gak ditemenin, kayak gitu. Biasanya kalau gak ditemenin terus kita kayak, ya apa sih, siapa dia? Dan biasanya setelah kita kayak gitu, ada aja ulah satu circle ini ngelakuin apapun itu, entah gangguin rambutnya, kerudungnya, ngejauhin, gak ditemenin, gak diajak ngobrol, dan lain sebagainya. Sampai ada kadang tuh kayak mereka mungkin mikirnya, ih kok aku diginiin nih sama anak-anak itu, aku emang salah apa, kurang apa. Ada yang kayak gitu, sampai ada yang nangis dan lain sebagainya. Dan setahu aku sih sejauh ini masih sama ya, dari anak SMP SMK masih banyak yang bersirkel, geng, kelompok lah, apapun itu. Pokoknya masih ada yang namanya bullying. Mungkin kalau sekarang udah semakin sedikit, beda seperti kalau pas aku zaman aku SMP SMK dulu ya, masih banyak banget, bahkan ada yang sampai masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara dibullying, guys. Menurut saya sih ya, pembulian itu adalah suatu tindak pidana ya, mungkin itu udah masuk tindak pidana, mungkin bisa dihukumkan ke dalam tindak perdata. Itu menyangkut psikologis dia, itu biasanya mengenai mental, kena mental dianya, terus bisa pembulian secara fisik sehingga menyebabkan trauma yang lebih dalam. Menurut saya pembulian itu salah satu tindakan ya yang sering dilakukan oleh anak muda, mulai dari anak kecil, anak remaja, bahkan oleh orang dewasa pun. Itu pun terjadi juga tidak hanya di tingkat sekolah, bahkan di tempat kerja pun masih ada, dan itu juga salah satu tindakan yang merusak mental, pikiran, bahkan bisa juga masa depannya. Lalu yang kedua, apakah masih mereka menemukan bullying di sekitar tempat mereka atau tempat tinggal mereka atau lingkungan mereka mungkin? Kalau aku tuh pernah merasakan bullying tuh terutama waktu SD, karena aku SD di sekolah negeri yang notabene nggak banyak umat beragama Katolik begitu. Terus ya selama aku masuk itu mesti jadi kayak agamamu beda begitu gitu, terus bahkan hampir sampai aku lulus tuh masih kayak gitu. Cuman memang karena ada perubahan dari akunya yang nggak terlalu masukin hati ataupun nggak terlalu menganggap gitu, jadi aku tetap bisa berkembang gitu. Oke, contohnya di SMP sekitar aku masih ada, di SMK di sekitar aku masih ada, nggak aku sebutin ya guys. Nah, di situ mereka masih membentuk kayak circle.
Circle tuh nanti nggak tau lah berapa orang, tapi yang aku temuin, karena aku sendiri masih sering keluar masuk SMP, SMK untuk kayak ngajar pramuka dan lain sebagainya, itu masih ada. Mereka kayak temenan aja cuman dalam satu circle ini, dan nggak mau temenan sama, misal katakanlah anak ini kurang bergaul, kurang bisa ngobrol, apalagi kurang dandan, kurang outfit kalau anak sekarang. Nah, udah pasti itu mereka dibully habis-habisan, entah dia digangguin, entah dia yang dicabik-cabik, jambak-jambak, tapi pasti ada. Sejauh ini saya masih melihat mungkin di beberapa tempat di area tertentu saya masih melihat pembulian. Mungkin pembulian tidak secara fisik ya, tapi secara omongan gitu ya. Atau bahkan beberapa waktu ini saya sering cukup jarang menemukannya, tetapi dalam sosial media saya sering menemukan, terutama jika seseorang memiliki fisik yang kurang baik atau bahkan melakukan sesuatu yang kurang baik, itu langsung dibully oleh para pengguna sosial media lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana sih cara mereka untuk menyikapi adanya bullying di sekitar mereka itu? Gimana sih tanggapan mereka sebenarnya? Tanggapan aku kalau bullying itu masih terjadi ya sebaiknya bisa setiap orang tuh punya kesadaran buat nggak melakukan bullying sama orang lain gitu, karena bullying tuh nggak baik ya buat mental ataupun kelangsungan hidup seseorang gitu. Itu bakalan benar-benar berpengaruh sama pertumbuhan dan perkembangan dia gitu. Jawaban aku yang pertama adalah prihatin, kasihan, terus kayak apa ini anak nggak bisa apa ya maju, apalagi sekarang udah modern, udah zamannya mereka tuh harusnya berelasi lebih banyak. Dan kuranginlah musuh. Kalau kalian nggak mau disakitin hatinya, tolong jangan nyakitin perasaan orang lain. Nah dari situlah, kalau misal aku ngasih tahu orang, bisa nggak sih dek, kalian tuh berteman semua, jangan cuma satu circle, dua circle, cuma ini mulu. Kalian kan nggak tahu kalian punya apa, kelebihannya apa, dan lain sebagainya. Relasi itu penting. Kalian kedepannya bakal maju kalau kalian bisa berelasi dari sejak dini, apalagi SMP SMK itu membutuhkan relasi yang luas untuk nanti kita kedepannya lagi. Saya sangat sedih, saya sangat miris terhadap orang yang membuli kepada orang lain. Saya melihat didikan karakter dari dalam keluarga tidak ditanamkan sejak dini, tidak diapresiasikan ke orang lain, tidak diaplikasikan ke orang lain, sehingga mungkin sumber daya manusianya ke depan akan jelek gitu ya. Untuk kedepannya semoga aja bisa mereka tuh naiklah levelnya, itu bisa tidak membuli orang lain, karena semua orang butuh proses. Harapan saya tentunya hal tersebut harus ditindaklanjuti ya, karena tidak hanya merugikan orang yang dibully, tapi juga orang-orang di sekitarnya dan juga bahkan masa depan dari yang dibully tersebut. Yang keempat, apakah pernah narasumber kita pernah mengalami bullying atau pernah melihat kejadian bullying secara langsung? Kita dengar ya dari narasumber kita yang keren. Untuk di lingkungan aku sendiri tuh udah nggak ketemu ya, udah nggak ada lagi bullying. Cuman yang aku masih lihat itu hal-hal yang atau kejadian yang nggak disengaja, tapi kayak baik verbal maupun kayak tatapan mata gitu yang bisa mengintimidasi orang lain ataupun bisa bikin percaya diri orang lain tuh turun gitu. Tapi sih kalau menurut aku itu nggak terlalu sering dan nggak disengaja buat 1-2 orang aja gitu sih kalau yang ada di lingkungan aku. Dari SMP, SMK ada, SD pun ada, dan yang paling ngena di otak aku ini SMK. Dulu satu kelas aku tuh mainnya circle. Kalau kalian gak bisa join ke circle atau nimbrung katakanlah bergabung, berarti kalian bukan circle mereka, dan secara otomatis kalian akan tergeser kan. Entah itu kalian gak bisa outfit, gak bisa dandan, gak bisa berrelasi, atau gak bisa bergaul, gak bisa ikut main, udah pasti kalian itu jadi orang yang paling didiemin di kelas. Nah kalau SMK aku dulu nih, kita main circle. Dalam satu kelas tuh ada 5 circle, dan ada 2 orang anak. Yang pertama di kelas 1 dia keluar karena gak kuat dibully. Pengalaman saya dibully ada dulu waktu SD.
Ya mungkin dulu kan SD kan saya kan gemuk gitu ya, gemuk bulat terus apa ya, ya pokoknya gitulah, sehingga ya mungkin itu jadi motivasi saya untuk ubah ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak memikirkan apa omongan orang lain. Untuk pengalaman pembulian saya belum pernah mengalaminya sejak semenjak saya kecil, alhamdulillah belum pernah. Tapi saya sering melihat dari tingkat SD bahkan hingga tingkat SMA saya sudah sering melihatnya. Gimana Sobat Levi? Jawaban mereka keren banget kan? Baik, akhir kata diucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman nih yang sudah bersedia untuk membuat video wawancara dari saya. Terima kasih dan semoga ilmunya ini berguna bagi kalian semua, bahkan terutama berguna bagi teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam pembuatan video ini, survei tentang pembulian. Terima kasih. Dadah.